Biasanya kan kalau anak muda kan ingin lihat hasilnya dulu ya. Tadi sudah disebutkan oleh Pak Menteri 10 juta, 20 juta, 30 juta. Kalau rajin 30 juta. Kamu pilih yang mana? Paling tinggi dong tentunya. Kalau bisa yang paling tinggi kenapa enggak? Pertanyaan gitu yang aneh kan. ya sebenarnya. Produknya apa kamu kalau misalnya diajak jadi petani? Kalau jadi petani saya akan beras sih. Oh beras. Tentunya. Semua orang makan nasi kan di Indonesia. Good gitu. Ya juga sih ya. Nah ini cerita ini pemirsa juga ada cerita anak-anak muda yang ternyata juga sudah meraup cuan dan ekspor ke berbagai negara ketika mereka akhirnya menjadi petani milenial. Kita simak liputannya pemirsa. Inilah hamparan tanaman ubi atau yang dikenal di Pemalang sebagai ubi madu. Dalam beberapa tahun terakhir, petani di Pemalang, khususnya di wilayah selatan Pemalang yang berada di dekat kaki Gunung Slamet, beramai-ramai menanam tanaman ubi. Tanaman yang sebelumnya hanya sebagai selingan tumpang sari, kini menjadi favorit dan idola. Selain memiliki nilai jual yang tinggi, proses perawatan yang mudah juga mampu menembus pasar Jepang dan Korea. Hasan misalnya, salah satu petani ubi di Kabupaten Pemalang yang berhasil go internasional dengan mengekspor ubi jalar atau ubi madu ke 2 negara. Menurut Hasan, tanaman ubi kini diburu petani Pemalang untuk dibudidayakan. Bahkan ia mengaku terkejut saat komoditi ubi laku keras di pasar Korea dan Jepang. Setelah umur 6 bulan panennya, ini dipasarkan ke PT Indowoyang. Ini berarti modal minim, hasilnya jauh lebih besar dibandingkan sama sayur-sayur lainnya. Ini modalnya jauh lebih minim sih. Ya kalau kayak gini hampir 3 kilo. 3 kilo. Ya ini. Jika dihitung per trimester, para petani di Kecamatan Pulau Sari ini dapat mengirim 660 ton ubi yang didistribusikan ke ibu kota dan diekspor ke negeri Sakura dan Ginseng. Hal yang sama juga dirasakan Naseh, petani lain di Pulau Sari. Ia mengaku sudah 7 tahun menggalakkan budidaya tanam ubi. Naseh mengaku dalam beberapa waktu terakhir, permintaan di negara Jepang dan Korea untuk keperluan olahan pangan lainnya sangat tinggi. Dengan petani sangat puas Pak. Gitu ya. Ada ubi jalar, petani sangat bahagia lah. Ya. Untuk tanaman berarti tanaman tumpang sari dibawa ke Cirebon, ke PT Indowoyang Pak. Kisah inspiratif lain datang dari Safira Alvina Syakur, petani milenial asal Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Berawal dari membantu orang tuanya saat ia masih kuliah, Safira akhirnya memutuskan menjadi petani di usianya yang masih sangat muda. Langkah Safira menjadi seorang petani tidak selamanya mulus. Jatuh bangun dialaminya. Tidak hanya menjual biji kopi, Safira mengembangkan usahanya dengan membuka kedai kopi. Dan ketika itu karena saya kebetulannya sarjana desain komunikasi visual yang otomatis udah bisa untuk mewadahi untuk bisa mengupgrade gitu dari yang asalnya rumahan dan ingin lebih lebih besar lagi. Dan kita juga alhamdulillah ketika saya mengelola ini dengan 100% ingin mengembangkan usaha ini, saya udah menjualnya ke berbagai toko, ada restoran. Kita juga naruh di restoran Rumah Makan Sunda, ada juga di Pasar Kreatif Jabar, ada di sana, dan ada di kabupaten juga, ada di Galeri Kriya Bedas, ada terus banyak juga yang pesanan-pesanan seperti untuk souvenir. Alhamdulillahnya kita sudah ikut pameran di luar negeri, itu terakhir di Halal Expo di 2023 itu di Turki, kemudian ada pameran UMKM juga di Malaysia, dan kemarin terakhir kita ada ikut ruang kita di Gedung Sate Jawa Barat. Hasil pertanian kopi tidak hanya dijual dalam bentuk biji ataupun hasil roastingan, namun juga menjual dalam bentuk kopi seduhan.
Ketekunan Safira ternyata mulai membuahkan hasil saat pecinta kopi mulai memberi harga yang tinggi hingga ia membuka kedai kopi sendiri. Tidak main-main, omset yang didapat Safira kini mencapai jutaan rupiah dalam satu hari. Bahkan, ia kini berhasil membuka lapangan kerja bagi masyarakat sekitar. Freedom gitu ya, lebih ke fleksibel gitu, karena ketika kita kerja otomatis waktu kita terbatas, terus otomatis gaji kita juga terbatas. Kalau misalkan kita jadi pengusaha, kita jadi petani, di situ kita punya waktu luang yang banyak, dan di kebun itu enak loh. Kadang daripada kita di depan komputer, lebih enak kita ada di kebun gitu kan, melihat yang hijau, udara segar gitu, daripada kita di dalam satu konteks ruangan gitu ya. Nah, itu saya lebih suka fleksibel. Jerih payah kita gitu ya, dari kita mulai menanam benih, kemudian pohon itu tumbuh, kemudian pohon itu menghasilkan, itu tuh sebuah, istilahnya itu tuh rezeki. Kita tuh menanam sebuah tanaman. Nah, tanaman itu akan kita gunakan untuk kehidupan kita gitu. Bahkan bukan hanya kehidupan saya sendiri, tapi kita juga bisa menghidupi beberapa karyawan yang ada di kebun ini. Dalam upaya swasembada pangan, pemerintah melalui Kementerian Pertanian merayu lebih banyak anak muda untuk masuk sebagai petani milenial. Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengatakan, petani milenial bisa mengantongi cuan hingga 10 juta rupiah per bulan. Ini adalah harapan baru untuk sektor pertanian karena milenial turun. Milenial bisa turun, satu menguntungkan, dua gunakan teknologi tinggi. Itu baru bisa. Kami mengecek langsung persiapan optimalisasi lahan, cetak sawah, dan generasi milenial yang dilibatkan. Karena milenial generasi Z mau turun, manakala menguntungkan minimal pendapatannya 10 juta per bulan. Kemudian menggunakan teknologi tinggi. Dua hal ini bisa menarik mereka turun. Tanpa dua hal ini, itu tidak mungkin mau turun ke lapangan. Pengamat pertanian Eliza Mardian mengungkapkan, salah satu penyebab minimnya regenerasi petani adalah persepsi anak muda yang menganggap profesi petani kurang menjanjikan. Maka dibutuhkan dukungan memadai dari pemerintah kepada petani di tanah air. Kondisi sektor pertanian kita saat ini itu dihadapkan dengan fenomena aging farmers, di mana para petani kita didominasi oleh usia tua. Berdasarkan hasil sensus pertanian tahun 2023, 66% petani kita ini usianya di atas 45 tahun. Hal ini terjadi karena minimnya regenerasi petani. Anak-anak muda di Indonesia relatif tidak tertarik menjadi petani. Bahkan anak-anak petani sendiri pun itu mereka tidak tertarik melanjutkan profesi orang tuanya, karena sektor pertanian ini dianggap sektor yang kurang begitu menjanjikan kesejahteraan. Nah, pemerintah ini kan memiliki program petani milenial nih dalam rangka mencapai swasembada pangan. Nah, sampai pemerintah ini saking ingin menambah jumlah petani muda, mereka itu mengiming-imingi dengan 10 juta per bulan. Sebetulnya ini adalah salah satu solusi instan ya untuk bisa meningkatkan jumlah petani gitu. Ketika nanti program tersebut berhasil dan ini bisa menjadi success story, ini kan akan bisa menginspirasi anak-anak muda lainnya, sehingga niatnya adalah untuk meningkatkan minat anak-anak muda lain untuk menjadi petani. Pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah menilai baik program pemerintah mencetak sawah 1 juta hektar mampu memberikan potensi pendapatan hingga 10 juta rupiah per bulan kepada petani milenial. Program itu dinilai dapat mendorong generasi muda untuk menjadi petani. Namun, ia mengingatkan, keberhasilan program ini membutuhkan kejelasan roadmap dan konsistensi dari pemerintah. Seperti mana kayak karyawan dapat 10 juta ya, itu nggak realistis Mbak, sulit ininya kan, sulit dipahami oleh masyarakat. Ya artinya berat lah, anggarannya sangat berat kalau 10 juta ini per orang gitu kan, seperti gaji karyawan. Ini kan bukan gaji tapi lebih kepada ini potensi yang diperoleh oleh seorang petani milenial ketika dia nanti mendapatkan 6.000 kilogram ya, itu untuk dapatnya sekitar 10 juta asumsinya. Itu potensi kok Pak, bukan gaji. Saya kira itu. Yang kedua, saya sisipnya sangat mendukung dalam arti bahwa
sekarang ada upaya dari pemerintah untuk mendorong kepada para milenial yang untuk menjadi petani, Mbak. Karena selama ini kan petani memang sejak akhir Orde Baru ya sampai reformasi ini jarang sekali milenial ini atau anak-anak muda terutama apalagi Gen Z itu untuk didorong agar mereka terjun ke lapangan. Data sensus pertanian mengungkapkan jumlah petani milenial yang berusia di rentang 19 hingga 39 tahun mencapai 6,18 juta orang pada 2023. Proporsinya sekitar 21,93% dari total petani di Indonesia yang sebanyak 28,19 juta orang. Artinya sekitar 78% petani Indonesia yang saat ini ada didominasi oleh petani tua. Sementara Jawa Timur menjadi wilayah dengan petani milenial terbanyak, yakni sebanyak 15,71% dari keseluruhan petani milenial pada 2023. Maka kehadiran petani milenial akan menjadi upaya baik meregenerasi petani di tanah air. Tim Liputan Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.